ini concern kita ini ada pada perlindungan jamaah supaya tidak seperti sekarang. Kasihan kan, udah sampai sini udah lelah gitu, kemudian dideportasi dan nggak boleh masuk lagi 10 tahun. Kasihan. Saya AS Kambi melaporkan dari Arab Saudi. Iya, alhamdulillah keberangkatan jamaah sudah menjelang akhir gitu ya. Semua akan sampai ke Tanah Suci. Sejauh ini semua lancar, kecuali beberapa penerbangan yang memang kita tahu ada trouble, khususnya dari Garuda Indonesia. Dan selebihnya saya kira tinggal bagaimana sekarang kita mempersiapkan layanan-layanan yang bisa pemerintah Republik Indonesia berikan kepada para calon jamaah haji. Nah, saya bersama dengan seluruh staf akan memastikan pemerintah memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah haji. Hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah Kerajaan Saudi juga kita terus komunikasikan, kita kompromikan yang mungkin tidak kompatibel ya dengan aturan dan skenario yang kita buat untuk memberikan layanan. Kita kompromikan dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dan sejauh ini tanggapan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Haji dan Umroh serta Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia sangat baik. Kita komunikasi juga baik, bahkan sampai tadi sebelum saya berangkat kemari kita masih berdiskusi di bandara bersama Pak Duta Besar bagaimana kita membuat semacam hotline gitu ya, hotline jika just in case terjadi sesuatu yang perlu direspon cepat. Alhamdulillah memang tahun ini saya merasakan bagaimana pemerintah Kerajaan Saudi Arabia lebih responsif terhadap apa yang kita minta. Mudah-mudahan ini bisa kita semua barengi dengan layanan yang terbaik untuk para jamaah haji kita. Saya kira begitu. Pak Menteri, ini banyak sekali dukungan dan support dari pemerintah dan Saudi Arabia terkait murur, Pak, skema murur sendiri. Nah, kalau sejauh ini sudah 32.000, Pak. Bapak melihat apakah ini akan kita lakukan selanjutnya untuk ibadah sana? Iya, saya tadi selama di pesawat juga komunikasi dengan teman-teman di sini. Sudah ada beberapa skema pilihan murur, karena memang kita tidak hanya boleh bicara sekedar bagaimana murur itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Di situ ada hukum, ada fikih yang saya kira juga perlu didiskusikan. Tadi teman-teman juga sudah berdiskusi dengan Mustasar Dini, tim para ulama ya yang memberikan justifikasi secara hukum, dan kesimpulannya diperbolehkan murur. Nah, kita tinggal akan memilih dan mengatur dari skema murur yang paling memungkinkan seperti apa, karena tentu tidak semudah yang kita bicarakan bahwa kita bisa murur dari Arafah langsung ke Mina begitu saja, kan tidak. Ada teknis-teknis yang harus kita perhitungkan. Nah, ini nanti hari ini insya Allah kita akan segera finalisasi bagaimana skemanya, termasuk animo yang besar sekali dari jamaah haji untuk mengikuti murur ini, dan mudah-mudahan hari ini juga kita bisa putuskan mana yang terbaik buat jamaah dan memastikan bahwa murur itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu. Nah, ini satu lagi. Terkait dengan jamaah-jamaah yang menggunakan visa ziarah dan visa multi travel, sekarang ini masih banyak yang promosi gimana? Iya, nah itulah yang kita sayangkan. Jauh-jauh hari ketika Pak Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, Pak Taufik Al-Robiah, datang ke Indonesia sudah mengatakan bahwa pemerintah Saudi akan sangat serius terhadap mereka jamaah yang tidak menggunakan visa haji resmi, ya, itu akan mendapatkan larangan untuk masuk mengikuti ibadah haji. Kita juga pemerintah Indonesia juga sudah menyampaikan, tapi masih ada beberapa yang nekat gitu ya. Dan saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel yang seperti ini. Travel yang tetap nekat memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi. Ini kasihan, jamaah kita menjadi korban, dan tentu ini juga PR bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi kembali kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan visa ini. Iya, karena ini saya kira harus menjadi concern kita bersama, saya kira.
teman-teman media juga saya minta dibantu untuk menyampaikan kepada publik. Saya kira gitu. Apa Pak Menteri sanksi? Ya paling berat yang bisa kita lakukan mencabut izin ya. Tapi mencabut izin itu kan nanti mereka bisa bikin lagi tuh. Nah saya kira memang kita akan koordinasikan dengan mungkin imigrasi gitu ya, pihak imigrasi yang paling mungkin, agar nanti kalau masih aturan ini masih diberlakukan tahun-tahun yang akan datang bisa ziarah, bisa non haji resmi lah gitu ya, supaya tidak diizinkan keluar dulu dari Indonesia. Bukan apa-apa, meskipun semua warga negara berhak untuk pergi ke luar negeri kemanapun gitu ya. Ini concern kita ini ada pada perlindungan jamaah supaya tidak seperti sekarang. Kasihan kan, sudah sampai sini udah lelah gitu, kemudian dideportasi dan nggak boleh masuk lagi 10 tahun. Kasihan. Jadi saya kira itu. Ya, makasih ya. Makasih. Oh iya, ini mau tabah pulang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.